Betapa kagetnya Rizky ketika melihat sesosok wanita sedang membungkuk tepat di hadapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai besti-besti story aku di rumah. Selamat datang kembali di YouTube channel Galeriani, di mana di channel ini aku selalu memberikan kisah-kisah inspirasi untuk besti-besti story di rumah. Jadi seperti yang sudah aku jelaskan di video yang sebelumnya ya best ya. Per bulan November ini aku akan memberikan atau membawakan kisah-kisah inspirasi dari besti-besti di rumah yang sudah mengirimkan ke alamat email yang kemarin sudah aku cantumkan. Dan kali ini aku akan membawakan satu kisah horor dari salah satu besti aku yang kemarin sudah kirim, yaitu dari Muhammad Rizky yang ada di Bekasi. Gimana cerita keseruannya? Kita langsung masuk aja. Kisah ini dari Muhammad Rizky di Bekasi yang berusia 36 tahun. Tapi cerita ini tuh dimulai ketika Muhammad Rizky ini masih anak-anak ya guys ya. Jadi masih berkisar umur 4 tahun ketika pindah ke rumahnya yang baru, yaitu di tahun 1993. Sebelum dibangun, jadi rumahnya Rizky ini merupakan lahan kosong yang kemudian dijual secara kaflingan, guys. Itu lingkungan sekitar rumah Rizky ini masih sangat sepi, belum banyak rumah yang dibangun seperti sekarang. Kanan, kiri, depan, dan belakang tuh masih dikelilingi tanah kosong yang ditumbuhi alang-alang yang cukup tinggi, bes. Belum lagi masih banyaknya binatang-binatang liar yang keluar dari semak-semak seperti musang, ular. Itu tuh kayak merupakan hal pemandangan yang biasa gitu, bes. Karena lingkungannya yang masih sepi dan masih minim penerangan, jadi kalau menjelang maghrib tuh para orang tua ini biasanya sudah memanggil anak-anaknya untuk segera pulang, bes. Minimnya penerangan akan sangat berbahaya bagi anak-anak, bes. Apalagi di depan rumahnya Rizky ini banyak ditumbuhi pohon pisang yang kalau malam itu nampak seram dan sering bikin bulu kuduk merinding. Nggak berasa sudah 3 tahun berlalu Rizky dan keluarganya itu tinggal di tempat yang baru ini, bes. Dan pada saat itu Rizky sudah masuk ke kelas 2 SD. Dan melihat hal ini orang tuanya tuh merasa kalau sudah saatnya Rizky dan adiknya itu tidur di kamarnya masing-masing. Jadi sebelumnya tuh mereka tidur dalam satu kamar ya, bes. Rizky, ayah, ibu, dan juga adiknya nih. Kemudian Rizky memilih untuk tidur di kamar bawah, bes. Sementara adiknya memilih tidur untuk di kamar atas atau di lantai 2. Pada awalnya semua tuh kayak berjalan lancar-lancar aja, bes. Gak ada apa-apa gitu loh. Namun hal-hal yang berbau horor kemudian mulai dirasakan di malam-malam berikutnya. Sebenarnya kamar Rizky ini adalah kamar yang sudah lama dipersiapkan oleh orang tuanya ya, bes ya. Namun waktu itu karena Rizky masih terlalu kecil, jadi Rizky juga belum berani tidur sendiri. Sampai akhirnya di kelas 2 ini Rizky mulai memberanikan diri untuk tidur di kamarnya, guys. Rasa khawatir untuk tidur sendiri tuh berusaha Rizky lawan, karena kayak Rizky tuh mikir hal ini tuh cepat atau lambat pasti akan Rizky jalanin. Hingga pada suatu malam, suatu kejadian aneh tuh terjadi nih, guys. Rizky yang sudah terlelap dalam tidurnya tiba-tiba mendengar suara tok tok. Jadi kayak seperti suara ketukan meja, guys. Rizky pun terbangun dan mulai mencermati suara atau bunyi tersebut. Dalam hati Rizky tuh bertanya, dari mana asal bunyi itu? Apakah itu angin ya? Atau mungkin tikus yang lagi cari makan? Meskipun bangun dari tempat tidurnya, menghidupkan lampu dan mencari asal bunyi tersebut. Anehnya tuh ketika lampu dinyalakan, bunyinya tuh hilang seketika gitu loh, guys. Rizky yang masih bingung kemudian kembali mematikan lampunya dan melanjutkan kembali tidurnya. Hingga keesokan harinya Rizky bangun pagi dan kembali untuk ke sekolah. Selayaknya anak SD pada umumnya, Rizky tuh kayak masih kepikiran dengan bunyi-bunyian semalam. Jujur di sini mungkin Rizky ngerasa takut. Dan Rizky pun mulai menceritakan hal tersebut ke ibunya. Dan seakan ingin menguatkan mentalnya Rizky, ibunya tuh cuma menjawab, "Gak apa-apa, paling itu tikus."
Malam harinya saat ingin tidur, jadi Rizky punya kebiasaan untuk membaca komik di bed sebelum tidur. Nggak lama selang setelah membaca komik, Rizky pun tertidur dan nggak lama ia pun kembali mendengar tok tok. Dan kali ini suaranya lebih keras, bahkan lebih kencang di telinga Rizky, guys. Dan lagi-lagi Rizky terbangun, dan saat itu tuh Rizky nggak tahu kebangun pada saat pukul berapa. Perasaan takut itu muncul lagi dan nggak tahu Rizky tuh harus ngapain. Jadi entah kenapa saat itu Rizky tuh kayak nggak berani bangun dan menghidupkan kembali lampu kamarnya. Nggak berani Rizky tuh kayak merasa ada sosok makhluk yang sedang memperhatikannya dari sudut kamar. Sebenarnya Rizky tuh takut untuk melihat gitu, tapi karena rasa penasarannya, jadi ngebuat Rizky tuh ingin memastikannya lagi. Dan saat melirik, tiba-tiba terlihat sosok bayangan hitam besar yang sedang melotot ke arah Rizky. Melihat itu, Rizky sangat ketakutan dan Rizky mencoba untuk balik badan sambil menarik selimutnya untuk menutupi seluruh badannya. Rasa takut Rizky semakin menjadi-jadi sampai akhirnya Rizky tuh nggak tahu harus berbuat apa. Hingga akhirnya entah kenapa waktu itu cuma satu yang terlintas di pikirannya Rizky, yaitu memanggil ibunya. Rizky yang masih dalam posisi tiduran berusaha teriak, "Bu, ibu," sambil berharap ibu yang berada di kamar sebelah tuh datang dan menjawab panggilannya Rizky. Setelah berkali-kali Rizky memanggil ibunya, kemudian ibunya menjawab, kenapa?" Dengar suara ibunya, rasa takut Rizky itu perlahan-lahan mulai menghilang. Dan anehnya, bayangan sosok hitam besar yang tadi ada di sudut kamarnya pun perlahan menghilang, guys. Setelah beberapa saat, akhirnya Rizky pun kembali tidur dan melewati malam itu dengan aman. Ini benar ya, Bes ya. Aku sendiri juga ngerasain hal yang sama. Siapapun pasti pernah mengalami hal-hal aneh saat di kamar sendirian. Tapi begitu kita dengar suara ayah dan ibu kita, jadi kayak seketika tuh yang tadinya resah jadi tenang. Entah sudah berapa lama Rizky melalui malam-malam seperti ini, Bes. Jadi kayak bunyi ketukan hampir muncul di setiap malam. Hingga akhirnya pada suatu malam saat Rizky sedang tertidur, tiba-tiba Rizky terbangun. Tapi kali ini tuh nggak bangun karena bunyi ketukan, Bes. Jadi kayak bangunnya tuh karena merasa ada sesuatu yang aneh di tubuhnya Rizky. Rizky pun terbangun, tapi anehnya hanya matanya Rizky aja yang bisa digerakkan. Jadi Rizky hanya bisa melirik ke kanan dan ke kiri, sementara badannya tuh nggak bisa digerakkan sama sekali, Bes. Dalam hati Rizky bertanya, "Ya Allah, badanku kenapa nih? Kenapa lagi nih?" Badannya tuh kayak merasa dibekap atau dilirik oleh seseorang yang bertubuh sangat besar. Dan saat itu yang terlintas di pikirnya Rizky cuman, apa mungkin makhluk yang kemarin aku lihat di sudut kamarku yang sedang membekapku sekarang ini? Waktu itu Rizky sangat takut, Bes, karena ini kali pertamanya Rizky merasakan hal tersebut. Badannya nggak bisa digerakin, tangan dan kakinya seperti terikat. Jadi yang cuman bisa dia lakukan adalah hanya melirik ke kanan dan ke kiri dengan lirikan matanya. Dan Rizky ingin sekali berteriak kembali memanggil ibunya, karena hanya itu yang terpikir oleh Rizky. Dengan ketakutan yang luar biasa, Rizky berusaha bergerak sambil melafalkan bacaan-bacaan doa yang Rizky ingat pada saat itu. Jadi Rizky mencoba melantunkan ayat kursi, surat-surat pendek ya, Bes ya, seperti surat Anas atau Ikhlas. Dan semua yang Rizky ingat, Rizky mencoba membacanya di dalam hati. Dan perlahan-lahan mulutnya Rizky ini sedikit demi sedikit mulai bisa mengeluarkan suara. Hingga akhirnya Rizky kembali memanggil ibunya. "Bu, ibu, sini bu." Itu, guys. Beberapa saat kemudian ibunya Rizky tuh membuka pintu kamar Rizky. Secara tiba-tiba badan Rizky kembali bisa digerakkan dengan normal, guys.
Sambil menangis, akhirnya Rizky mencoba menceritakan apa yang baru saja Rizky alami kepada ibunya. Hingga akhirnya melihat kondisi Rizky yang sudah nangis sesenggukan seperti ini, akhirnya ibunya menemani Rizky tidur pada malam itu. Keesokan harinya, ibunya Rizky mengajari Rizky untuk lebih disiplin lagi dengan mencuci kaki sebelum tidur dan membaca doa tidur, Bes. Seiring berjalannya waktu, Rizky pun mulai memperbaiki sholat 5 waktunya. 3 tahun berselang, ayahnya Rizky itu memutuskan untuk berhenti bekerja dan mulai membuka usahanya sendiri atau home industry gitu ya Bes ya, berupa minuman yang dibuat di rumahnya. Untuk menjalankan usahanya, ayahnya Rizky membutuhkan tempat yang lebih luas. Jadi karena halaman rumahnya itu nggak cukup luas untuk menyimpan hasil produksinya, kemudian dijadikanlah kamarnya Rizky ini sebagai tempat penyimpanan hasil minuman produksi ayahnya ini, Bes. Karena kamarnya dijadikan gudang penyimpanan, akhirnya Rizky pun harus rela tidur di ruang tamu hingga Rizky beranjak ke kelas 3 SMP. Selama Rizky tidur di depan ruang tamu tuh nggak ada hal-hal aneh yang terjadi. Setelah menjalani 5 tahun sebagai pengusaha minuman, akhirnya usaha ayahnya Rizky ini tuh harus tutup karena bangkrut, Bes. Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, akhirnya ayahnya Rizky ini pergi merantau ke Jambi untuk kembali bekerja sebagai kontraktor. Karena usaha ayahnya Rizky ini sudah berhenti, akhirnya gudang yang tadinya menjadi bekas penyimpanan barang-barang kembali difungsikan menjadi kamarnya Rizky, Bes. Dan Rizky pun kembali tidur di kamar lamanya. Rizky mencoba tidur seperti biasa dengan mencuci kaki, baca doa, dan mencoba memulai memejamkan mata. Tapi baru beberapa detik Rizky memejamkan mata, seketika tubuh Rizky tidak bisa digerakkan. Dalam hati Rizky berkata, "Ya Allah, lagi-lagi ini terjadi." Rizky seakan ingin berteriak tapi nggak bisa. Pelan-pelan Rizky mencoba membuka matanya dan betapa kagetnya Rizky ketika melihat sesosok wanita sedang membungkuk tepat di hadapannya. Wanita ini mencoba mendekatkan kepalanya kepada Rizky dan menjulurkan lidahnya seakan-akan kayak mau menjilati badannya Rizky, Bes. Sampai merinding loh aku. Astagfirullahaladzim, makhluk apa ini? Mulut Rizky seakan ingin berteriak tapi nggak bisa. Rizky mencoba melirik ke kanan dan ke kiri, berusaha mencari pertolongan, tapi yang dilihat adalah sekumpulan makhluk dengan berbagai bentuk yang sangat menyenangkan. Dan saat itu hanya ayat kursilah yang terlintas di pikirannya Rizky yang selalu dibacanya berulang-ulang sambil berusaha berteriak menggerakkan tubuhnya. Entah sudah berapa lama Rizky dalam posisi tersebut, akhirnya Rizky bisa menggerakkan perlahan-lahan tubuhnya. Dan setelah berhasil menggerakkan seluruh badannya, dengan segera Rizky pergi ke ruang tamu. Sejak kejadian itu, Rizky pun mencoba berkonsultasi dengan Pak Ustadz yang rumahnya ini nggak jauh dari rumahnya Rizky. Dan setelah menceritakan semua kejadian yang Rizky alami, bahkan dari Rizky kecil tuh diceritain juga nih sama si Pak Ustadz. Dan beliau pun mengajarkan beberapa amalan-amalan kepada Rizky. Kamar atau bangunan yang lama tidak dikunjungi atau dihuni, besar kemungkinan akan dihuni oleh makhluk yang bernama jin. Perbanyaklah baca Al-Quran di rumah, terutama di area yang kamu rasa angker dan seram. Karena hanya lantunan ayat suci Al-Quranlah yang mampu mengusir jin dan syaitan. Dan perbanyaklah sholat sunnah untuk lebih menguatkan iman. Sejak mendatangi Pak Ustadz, Rizky pun mulai menjalankan amalan-amalan tersebut dan melakukannya setiap hari. Alhamdulillahnya gangguan tersebut pun perlahan-lahan berkurang dan akhirnya Rizky pun tidak lagi merasakan hal-hal aneh yang terjadi di kamarnya. Masya Allah, serem banget ya guys ya. Kayaknya kalau aku bakal terngiang-ngiang terus sih. Nah itu dia Bes, cerita horor kali ini dari besti aku Muhammad Rizky yang berasal dari Bekasi. Mungkin besti-besti pernah ngalamin hal yang sama? Boleh komen-komen di bawah ya.
Jika Besti-Besti punya pengalaman atau kisah menarik yang mau aku bawakan seperti kisahnya Muhammad Rizky ini, boleh kirim email ke alamat yang sudah aku cantumkan yang ada di deskripsi ya Bes ya. Jangan lupa untuk selalu dukung YouTube channel Galuh Aryani dengan subscribe, like, komen, dan boleh share video ini sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.